Gol yang berhasil dilesakan ke gawang Yordania berasal dari sepakan Marcelino dan juga Komang gitu. Nanti malam ini bagaimana Indonesia bisa melawan tim Serigala Putih begitu ya. Kalau melihat kan semua lini di tim lawan ya ini Uzbekistan bisa mencetak gol selama ini. Ya, dan kuncinya ada di Nur Chayev juga ya. Ini pemain yang bisa mencari momen yang tepat untuk bisa menciptakan gol bagi Uzbekistan dengan touches yang minimal di opposition box. Ini adalah keadaan yang harus diperhatikan. Yang lawan Saudi kemarin ya. Lawan Saudi, mereka tidak perlu 5 hingga 8 touches untuk bisa mencari kesempatan menciptakan gol di kotak penalti lawan. Betul, dan ini keadaan yang harus dicermati bagi backline kita yang saya pikir sudah sangat siap juga dengan back three yang begitu comfortable di bawah pressure, tapi juga harus memperhatikan situasi di mana Uzbekistan ini tampil jauh berbeda dengan tim-tim yang sudah dihadapi oleh kita di group stage dan juga di knockout stages. Mereka punya kolektivitas, mereka tidak mengandalkan satu pemain saja, dan ini adalah keadaan yang harus diperhatikan benar-benar. Dan pergerakan dari sisi flank kiri, kalau kita melihat memang ini menjadi satu area problematik bagi Sinteyong dengan Fajar Fatur Rahman dan Ilham Rio Fahmi yang belum keduanya bisa nyaman tampil di sana. Berbeda dengan misalnya di senior ada Asnawi di sana yang lebih comfortable untuk bisa bermain dengan sistem dari Sinteyong. Tapi siapapun yang bergeser masuk, apakah itu Yener ataupun juga Witan bisa drop back, tapi kita harus lihat juga betapa underratednya gaya bertahan yang bisa ditawarkan oleh Marcelino Ferdinand. Ini pemain yang bisa mengcover area-area yang tidak hanya di sepertiga akhir lapangan lawan, tapi juga ketika dibutuhkan untuk track back dan bisa mencari situasi juga untuk menahan transisi, dia menjadi pemain yang juga begitu optimal di sana. Jadi sangat cair ya interchange antara pemain Indonesia ketika tanpa bola. Ini yang membuat tentunya keadaannya nanti bagi Uzbekistan mungkin space-nya akan terlalu tipis di zona pertahanan. Nanti kita harus apa? Harus bermain terbuka, menyerang lebih dulu atau gimana? Atau bertahan dulu menunggu? Ya, bagi Sinteyong dia sudah tahu approach seperti apa yang akan dilakukan. Karena dia menyaksikan lawan Arab kemarin kan. Iya, dan Sinteyong adalah pelatih yang begitu detail mempersiapkan skuadnya, dan tentunya juga tidak perlu tampil terlalu menyerang sejak awal, tapi ada balance yang tepat yang akan dicari dan berupaya untuk tidak kebobolan di 10-15 menit awal menjadi satu approach yang mungkin akan masuk akal bagi tim Garuda Muda ya. Karena 10 menit awal tuh ini banget. Krusial ya. Krusial banget ya Mas Adi ya. Iya, dan kita punya juga pemain-pemain seperti Witan yang bisa bergerak di tight spaces, mencari bola-bola yang baik untuk give and go dengan bahkan Marcelino Ferdinand juga. Dan ball carrier kita Nathan Cho tampil sensasional. Dan ini juga berkah ketika di first match menghadapi Qatar, Yener kartu merah. Dan kemudian ada satu tactical yang berbeda yang ditawarkan dengan personel yang lebih segar di lapangan tengah. Nathan Cho biasanya beraksi di flank, tapi kali ini Sinteyong juga nyaman memainkan dia di area sentral dan dia bergerak begitu luar biasa untuk bisa memulai serangan dan juga menjadi pemain yang melapis pertahanan. Kalau dibilang kita bisa full tim semuanya, beberapa nama Mas Adi menyebut, Mas Budi, ditambah lagi kalau misalnya Struck bisa juga, tapi sayang sekali kan ya. Struck nggak bisa ya? Nggak bisa gitu. Gimana Mas Budi ngeliatnya Mas? Ya, starting line up kita lah gitu. Ya memang dengan tidak hadirnya Rafael ini menjadi ketidakunggulan awal untuk Indonesia. Karena yang paling banyak melepas tendangan ke gawang ini adalah Rafael. Si orang ini. 10 percobaan tendangan dari 4 pertandingan, 6 diantaranya shoot on goal-nya berhasil, 2 diantaranya menghasilkan gol. Nah, saya belum bisa melihat dari 4 pertandingan terakhir yang suka atau berani untuk melakukan tendangan dari luar kotak. Sementara Uzbekistan berani untuk melakukan itu. Beberapa golnya Uzbekistan itu terjadi karena tendangan dari luar kotak. Dan terjadi rebound ya dia pada saat pertandingan lawan Saudi Arab. Nah, bicara sisi kanan, sisi kiri, ini persoalan lini kanan kita ini memang jadi problem. Karena di sayap kiri Uzbekistan itu nanti akan diisi oleh pemain Ekinov yang ini luar biasa pengalamannya. 27 kali main di tim nasional senior dan 14 kali penampilan di Liga Champions Eropa. Kalau berhadapan dengan misalnya ada Fajar Fatur Rahman atau Rio Ilham, kita jangan underestimate dong. Mungkin head to headnya akan gugup, gugup. Harus ada double up ya dari para pemain Indonesia untuk bisa mengcover di lini sebelah kanan ini yang tentunya. Kira-kira siapa yang bisa mengisi kekosongan di lini sebelah kanan? Seharusnya yang bisa menjadi keunggulan nantinya. Kalau menurut saya sih mungkin Fajar akan lebih baik ya dibandingkan dengan Rio ya. Dia bisa dilapis dengan Komang atau Ferrari, itu mungkin cukup lah untuk melawan itu. Kalau di sisi kanan walaupun ada Odilov yang memang sekarang ini udah mencetak 2 gol untuk Uzbekistan, untuk head to head dengan Arhan saya kayaknya masih bisa Arhan untuk melawan. Nah, sementara perangan lini tengah ini memang luar biasa sangat ketat karena Nathan akan berhadapan dengan one of the best player dari Uzbekistan melawan CSKA Moskow, pemain dari CSKA Moskow ini untuk memenangkan pertarungan lini tengah. Nah, persoalannya ketika kita sudah bisa mengukur lini tengah dan lini belakang kita, problem utamanya itu ada di
lini depan. Siapa yang bisa menggantikan posisi Rafael untuk mencetak gol? Walaupun kira-kira memang, diturunkan oleh STY? gimana? Kira-kira yang diturunkan oleh STY? Ya kalau kebiasaannya sih pasti Hoki Caraka. Persoalannya apakah Hoki akan betul-betul membawa hoki bagi Indonesia atau enggak pada malam Harapannya hari bisa ini? bawa hoki ya. Ya, hilangnya strike juga akan menjadi kendala karena strike yang memulai press. Betul. Dan ketika ball retention itu dimulai dari pemain yang bisa mengambil di bidang permainan lawan, ini akan lebih ideal untuk Indonesia untuk bisa menekan terus. Ini yang mereka buktikan menghadapi Korea Republic, menghadapi Australia dan juga terutama Yordania, di mana tentunya press dari strike akan berakibat optimal karena semua akan langsung ikut membantu menekan sejak awal. Dan ini Sejak adalah keadaan awal. yang mungkin Hoki Caraka nanti akan coba menyesuaikan untuk bisa tampil seperti strike juga, dan Hoki punya kaliber ini, punya kemampuan ini untuk bisa juga bergerak di flank, koneksi dengan lapangan tengah, dan juga bisa menggiring bola, kunci-kunci yang akan diharapkan bisa untuk menutup celah yang ditinggalkan oleh Rafael Strike. Bang Ege, 15 menit awal ini krusial nih Bang Ege. Bahkan mungkin dari Uzbekistan mengejar poin di awal dulu nih. Bisa-bisa mental pemain kita bisa drop kalau misalnya di awal kebobolan. Tapi kalau melihat bahwa ini kan tadi kita sudah membicarakan lini per lini, pelatih sama pelatih, Timur Kapatse dengan Sintayong. Lalu Nathan Chuaon akan berhadapan dengan Jasurbek Zalaludinov. Sebetulnya nama mereka tuh hampir sama dengan nama kita. Udin. Jalaludinov gitu. Pakai Itu top kan belakang memang gitu. itu kan. Kemudian tadi disebutkan Arhan dengan Odinov mungkin ya, di Odilov di situ. Nah, semuanya itu sekarang memang sangat tergantung pada 15 menit pertama sama-sama membaca kali ya. Cuma sekali lagi tadi kita memang agak sedikit, kita kalau menonton di situ kan tim Indonesia itu di sebelah sana, lalu VIP di sini gitu ya. Lalu memang ini Afif dan kawan-kawan jago tuh, dia atur sebelah belakang gawang sini ada. Skenario-nya dia yang ngatur. Jadi Jadi ada merata penalti semuanya. apapun, walaupun ternyata Qatar lolos juga kan penaltinya gitu ya. Nah, tapi dibalik ketika kita melihat dari sisi sana, terasa betul tuh bahwa pada sisi kanan kita Ada tuh kekosongan. agak gampang dieksplor. Nah, itu bagaimana cara menutupnya pada malam nanti ya, nanti, menghadapi misalnya. Uzbekistan yang mana semua lini bisa mencetak gol loh. Iya, jadi 12 gol dicetak oleh 10 pemain, hanya 2 yang mencetak 2 gol ya, yaitu Odilov sama Nurkachev tadi. Jadi semuanya bisa untuk mencetak gol, dan pemain yang betul-betul dipertahankan itu ya kaptennya tadi. Sudah yang betul-betul langsung dijamin pasti ada di posisi itu misalnya. Yang itu akan berhadapan dengan Nathan Chuaon nanti di tengah gitu. Ya itu dia, makanya kalau misalnya bisa tiket aja ditambah lagi gitu buat kita, mungkin bisa pengaruh nggak sih? Nah, gitu stadion ini kan kapasitas 12.000. Di tengah itu kan buat VIP dan 9.000 ya kita sendiri loh tuh. Iya, makanya 9.000 aja kemarin sudah kelihatan. Banyak banget ya, luar biasa. Iya. Ibarat kata kalau misalnya Uzbekistan mau nyerang gitu ya, mau ofensif ke gawang kita, Pelatihnya sudah bilang dia nggak terlalu terpengaruh dengan hiruk Iya. pikuk. Ini kami sudah biasa bermain di. meskipun di belakang gawang kita itu wah luar Yang penting biasa. jangan di belakang dia kali kalau. Kalau di depan aja katanya dia sudah berpengalaman katanya. Ya. Saya warnanya menarik ini ya. Oke. Kita jeda lagi dulu sejenak pemirsa. Nah ini Iya, kita sudah, lihat ya. nih. Ini kira-kira seperti inilah ya formasi. Formasinya. Mas Budi mungkin ada komentar? Nah, nanti aja. Nanti aja ya. Nanti aja, dia ngeri nih kayak mau berkomentar soal ini nih kayaknya nih. Nanti kita akan sambung lagi ya di segmen berikutnya, tetap bersama kami.